Hai guys, geprak meja part 2 terjadi di ajang kejuaraan dunia catur kilat yang berlangsung di Doha, Qatar. Ya, Magnus benar-benar geprak meja lagi setelah dia kalah waktu melawan Arjun Erigaisi. Gimana gamenya? Saya bukan akan bahas geprak mejanya. Sampai Alexander Grischuk, Grandmaster dari Rusia yang lewat pun kaget. Tapi saya akan bahas kenapa Magnus geprak meja, gamenya seperti apa. Ini di analisa gamenya. Jangan lupa di like dulu, di share, dan di subscribe, dan nyalakan lonceng notifikasi kalian. Formatnya 3 menit dengan bonus waktu 2 detik. Magnus baru aja jadi juara dunia catur cepat. Magnus mulai dengan langkah E4. Dijawab dengan Sicilian Defense, kuda ke petak F3, E6, kemudian H3. Kemudian hitam A6, putih C3, hitam D5. Ya, ini variasi apa sih sebenarnya? Kok mainnya kayak gini? Nah, ini adalah Sicilia variasi French ya. Bangunannya atau bentuk posisinya hitam kayak pertahanan Prancis. Gaya dari permainan ini lebih ke arah posisional dong, bukan yang brutal teman-teman. Lihat ini, E5 dimainkan, gajah D7 dan kemudian D4. Ya udah ini jadi bentuk French defense. Kemudian Queen ke petak B6 menekan pion D4, putih gajah D3 dan Arjun mainkan gajah B5. Arjun paham banget nih, kalau main pakai pertahanan kayak gini harus ngilangin gajah terang milik putih. Jelas Magnus Carlsen menolak, kemudian karena propilaksis A4 ya, hitam mainkan A5, A4 dimainkan, gajah ke petak A6. Ini nggak boleh mengamankan raja ya. Putih kuda B ke petak D2 yang sebenarnya memberikan posisi yang bagus untuk hitam, dan hitam langsung counter dengan kuda C6. Berikutnya putih mainkan langkah kuda ke petak B3, pertukaran pion pada D4 dilakukan, langkah yang bagus. Dimakan lagi dengan kuda ya. Kemudian hitam mainkan gajah C5, ancaman diagonal petak F2. Kemudian Queen E3 bisa checkmate. Ayo nah. Ada gangguan ya teman-teman. Lalu kita lanjutin, gajah ke petak E3 dimainkan, kemudian Queen ke petak B2. Nah, ini yang menarik. Kenapa Magnus mainin gajah E3 ya? Yang lebih tepat di sini Queen ke petak D2. Gara-gara gajah E3 ini, Arjun Erigaisi yang nggak takut mainin langkah Queen B2. Kadang-kadang kan Magnus Carlsen kasih pion, Grandmaster takut. Nah, kali ini Magnus tidak tepat. Dan Arjun langsung mengambil pion B2. Dengan tujuan makan pion C3, Magnus mainin langkah akrobatik nih, raja D2. Kenapa akrobatik? Masa rajanya keluar nih. Kemudian balik lagi Queen B6. Harusnya yang lebih tepat kuda B5 ya. Raja D2, kemudian Queen balik. Sudah makan pulang ya, SMP. Kemudian benteng ke petak E1, kuda G ke petak E7, putih benteng B1, hitam Queen C7. Ancam pion, kuda B5 dimainin, tuker gajah dulu. Benteng makan, kemudian hitam tuker gajah dan kuda, bahaya dong kuda D6. Kemudian dimakan lagi pakai pion. Nah, ini nih hebatnya Grandmaster nih. Jadi nggak langsung mundur, tapi bongkar dulu dengan D4. Menolak mundur teman-teman, mendingan gua kasih pion, tapi mainnya aktif. Inilah Grandmaster top dunia. Makan, kudanya jadi naik ke petak B4. Benteng C3, Queen ke petak B6. Kemudian gajah E4, benteng ke petak D8. Magnus raja ke petak E1. Ya, benteng D8 dianggap melewatkan taktik ya, karena di sini hitam harusnya rokade langsung. Benteng ke petak D8, putih raja E1, lagi-lagi taktik yang tepat makan pion aja, tapi H6. Nah, putih juga harusnya di sini menjaga pion, Queen ke petak E2. Bukan langkah yang tepat. Kemudian hitam melanjutkan dengan rokade, putih raja F1, hebat ya. Rajanya lama-lama jadi aman juga. Kemudian hitam benteng ke petak C8, putih kemudian benteng C1, ya kan. Waktunya tinggal dikit. Dimakan, makan lagi, disederhanakan lagi, diterima oleh Magnus. Tepat ya. Kemudian dimakan lagi, dan kemudian Queen ke petak C4, ancam. Balik lagi, kuda ke petak A7, ancam pion di petak B5, putih raja G1. Kalau makan pakai Queen, pion jatuh ya. Hitam gak buru-buru, pionnya udah pasti jatuh, mainin langkah posisional dulu raja F8 ya. Ini langkah yang paling tepat tapi tanda tanya ya. Nah, putih di sini dapat mainkan langkah kuda ke petak D2 ya, dengan tujuan apa? Kalau misalkan Queen ke petak B5 maka Queen C7.
Menarik untuk dimainkan. Apabila kuda ke petak D2, kuda makan pion B5, maka bisa queen C8. Nah, tapi Magnus di sini mainin langkah D5. Ya, blunder, teman-teman. Yang bikin Arjun unggul. Makan, kemudian dimakan lagi, makan pion B5. Queen C7. Nah, Arjun di sini sempat salah ngitung juga ya, dikira mati nih. Kuda makan D5, dia panik nih. Sempat mau dibalikin lagi, queen ke petak D8, untung masih bisa ditutup queen E8. Harusnya makannya pakai queen ya yang lebih tepat. Queen makan D5, kuda ke petak C6. Udah 35 langkah nih. Nah, ini kan menuju endgame nih. Hitam unggul 1 pion, 5 pion versus 4 pion. Putih queen C5 skak, raja geser. Kemudian queen B5, queen D7, tinggal detikan ini ya. Raja ke petak A2, queen C7. Tapi Magnus juga bingung, nyerang mana lagi nih? G3 menutupin queen D7. Kemudian langkah 40 king G2. G6 dimainin, H4, H5. Jadi setup posisi dari Arjun untuk bikin suksuang buat Magnus. Magnus terus menyerang dengan kuda G5, Arjun raja G7. Dibongkar sama Magnus, inilah detik-detik terakhir. Dibongkar sama Magnus, E6, dimakan. Nah, kemudian Magnus queen ke petak B2, E5. Nah, di sini Magnus tinggal 9 detik. Panik, bingung jalan apa. Kalau kesini nggak ngancem, akhirnya dia queen ke petak B6 dengan gelagapan. Habis itu kuda ke petak D4. Magnus tujuannya makan pion, tapi pionnya jatuh, menterinya juga jatuh. Keluar dari itu dia mau stop waktu kan kalau mau naro. Jadi stop waktu itu dilakukan kalau udah naro, baru stop waktu. Waktunya nggak kepencet, malah habis. Akhirnya dia kesel, dia geprak meja. Gitu guys. Ya panik ya. Tremor lah tangan, megang apa aja, namanya juga kita panik kan. Kalau kita lagi panik, megang gelas aja kadang-kadang harusnya kuat jadi nggak kuat gitu. Itulah yang terjadi. Tapi secara posisi sebenarnya posisi seimbang nih kalau queen makan A5 ya. Nah, tapi gelagapan ya waktunya habis ya kalah. Tapi tetap kita, bagi saya tetap apresiasi juga dengan sikap Magnus yang ya walaupun kesel dikit ya, tapi dia tetap mengakui kekalahan gitu. Dia nggak marah-marah yang lebih parah lagi lah gitu. Tapi ya tetap nggak bisa sembunyiin gimana dia kesel ya. Dia kesel karena dia masih punya jiwa kompetitif. Itu yang harus kita tiru ya gitu. Walaupun sikapnya itu belum, ya tidak layak lah untuk ditiru ya. Kalau bisa keselnya jangan di depan lawan, kasihan lawannya juga. Sampai Alexander Grischuk yang lewat dari samping juga kaget. Nanti videonya akan viral kayaknya. Gimana komentar kalian? Jadi setelah selesai 13 babak, kemarin kan 13 babak, Magnus mengalami 2 kekalahan ya. Dari Arjun dan juga dari Fabiano Caruana di babak ke-12. Nah, sekarang yang mimpin Arjun Erigaisi 10 poin, Maxim dan Caruana 10 poin. Caruana cepet juga mainnya. Nah, tapi Arjun emang udah terkenal ya dengan permainan catur kilatnya. Nah, kemudian Daniel Dubov nih. Lu Shangli, Yu Yang Yi, Badur Jobava yang mungkin kita jarang dengar lagi. Sekarang berada di peringkat atas. Di era-era sebelumnya mereka top-top juga nih. Dan Alexander Grischuk yang kaget sama Magnus berhasil menahan remis Magnus. Magnus sekarang poin 9. Berada di peringkat 11. Masih ada 6 babak lagi. Kita akan lihat apakah Magnus akan win in a row. Apakah akan 6 in a row. Menang 6 kali berturut-turut. Kayaknya penasaran nih. Nah, tadi malam ngedrop terus ya live YouTube. Nggak tahu, dari YouTube-nya error. Mudah-mudahan nanti kita bisa lancar aja ya. Jangan lupa nonton di YouTube Herald Chess. Jangan lupa like, share, subscribe. Dan jangan lupa jadi langganan di YouTube gue untuk dapetin konten eksklusif. Bantu video ini viral dengan kasih hype ya teman-teman. Beri hype untuk video ini.